Beri tepuk tangan dulu dong kepada MC kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Para hadirin sekalian, senang sekali saya Alia Zain, moderator sesi pada hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita diberi sehat, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik sehingga kita bisa terus beraktivitas dan berproduktivitas. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum saya mulai acaranya, Alia mau cek dulu dong semangat dari teman-teman semua. Kalau Alia bilang at Ifest 2023, jawabannya be amazing future with amazing friends. Siap? At Ifest 2023, baiklah, para hadirin sekalian, acara hari ini merupakan rangkaian dari event at Ifest, yaitu acara tahunan yang diadakan pesantren modern At-Taqwa yang mana sempat terhenti karena pandemi. Namun alhamdulillah pada tahun 2023 ini at Ifest dapat kembali dilaksanakan. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan special guest star nih yang terkenal banget di sosial media. Pokoknya anak muda nggak mungkin nggak tahu dengan kehebatan beliau dalam mengutarakan pendapatnya yang dapat memotivasi generasi muda, termasuk Alia sendiri. Beliau seorang content creator, public speaker, influencer, entrepreneur, dosen yang menempuh pendidikan S1-nya pada Universitas Paramadina, jurusan Hubungan Internasional. Beri tepuk tangan dulu dong. Lalu beliau melanjutkan pendidikan S2-nya pada Universitas di Swiss Bern, University Melbourne, Australia, Fakultas Hukum dan Bisnis. Dan terlebih lagi sudah banyak sekali prestasi yang beliau raih, di antaranya mendapatkan penghargaan karya tulis terbaik pada Australia Conference for International Development Australia 2017. Finalis Dai Muda Pilihan Antv 2012 dan masih banyak lagi karya-karya yang beliau raih, luar biasa sekali. Dan materi yang dibawakan oleh bintang tamu kita hari ini sesuai dengan tema kita nih, yaitu Bias, Be Initiative and Amazing Student. Karena di era yang modern ini menuntut kita, terutama nih para remaja, untuk terus meningkatkan skill and ability yang kita punya. Pastinya untuk mengembangkan tanah air tercinta. Setuju kan? Nah maka dari itu, pasti teman-teman semua penasaran dong, apa nih tips and triknya untuk menjadi pelajar yang sukses dan berprestasi. Penasaran? Kurang semangat nih kayaknya, penasaran gak? Oke, karena teman-teman udah semangat banget buat mendapat pencerahan dari bintang tamu kita, langsung aja deh kita undang bintang tamu kita yang luar biasa. Mari kita sambut Kak Shirley Anavita Rahmi, SOS MSIPH. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Assalamualaikum Alia, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kak Shirley apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan kayaknya mataharinya menuntut kita semua semangat. Iya bener banget dong. By the way Kak Shirley, you look so dime today. Terima kasih, alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian, di sini kita sudah bersama bintang tamu kita dan kita akan berbincang-bincang selama 45 menit ke depan. Maka dari itu, siapkan fokus terbaik Anda dan simak dengan sebaik-baiknya karena setelah Kak Shirley memaparkan materinya akan ada sesi tanya jawab.
Maka dari itu waktu dan tempat Alia persilahkan. Baik, terima kasih Alia. Saya izin menyapa kita semua terlebih dahulu yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah menunjukkan 8:32 teman-teman. Waktu yang udah masuk duha, matahari sepertinya hari ini juga sangat terang. Masih semangat nggak? Semangat dong. Katanya mau ikut lomba sampai siang nih katanya ya. Iya. Masih semangat nggak? Semoga ya. Semoga teman-teman. Kalau masih semangat, saya coba tes semangatnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Senang sekali saya bisa ikut hadir dalam rangkaian kegiatan kita hari ini, yaitu dalam @ifest. Duduk aja nggak apa-apa. Izinkan di awal saya menyampaikan salam hormat dan salam takzim setinggi-tingginya. Dalam hal ini saya izin membaca kepada Pak Kiai Haji Muhammad Ilyas dan Ibu Hajah Tafsiyah, kepada Habib Haikal Alaidrus, kepada Ustadz Abdul Razak, kepada Bapak Haji Ahmad Reza, kepada Bapak Haji Fauzan Akbar, kepada Bapak Haji Muhammad Afif Afifi, kepada Ibu Hajah Neng Nuke, beserta seluruh Ustadz Ustazah yang berkenan untuk menemani kita di pagi yang berbahagia ini. Dan juga kepada teman-teman beserta seluruh Ustadz Ustazah, guru-guru pembimbing yang hadir di pagi yang berbahagia ini. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua. Kenapa Sherly pikir ini menjadi sebuah kehormatan bagi Sherly? Karena Sherly diberi kesempatan kurang lebih beberapa menit ke depan teman-teman untuk bertemu dengan anak muda terpilih. Teman-teman bayangkan, teman-teman yang hadir di sini adalah anak-anak muda pilihan. Sekiranya teman-teman hadir ke sini adalah untuk mengikuti lomba, maka teman-teman menjadi delegasi dari sekolah teman-teman, dari pondok pesantren teman-teman, yang otomatis teman-teman yang hadir di sini adalah anak muda di atas rata-rata. Untuk itu, Sherly mohon izin sekali, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim Sherly tidak mampu menyebutkan satu persatu semua pihak yang terlibat. Kepada yang besar kami izin tak sebut gelar secara lengkap, juga kami tak mampu menyebut namanya secara lengkap semuanya. Kepada guru-guru kami tentu dengan tuahnya, kepada orang tua kami tentu dengan tuahnya, kepada ustadz-ustazah yang berhadir tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya, kepada senior-senior kita semua teman-teman tentu dengan pengalamannya, tapi yang jelas kita semua yang hadir di lapangan ini tentu dengan semangatnya. Sekali lagi Sherly cek, masih semangat nggak? Semoga ya. Ini Sherly mohon izin berdiri Alia dalam beberapa menit. Sherly tadi pas jalan ke depan ngelihat yang di belakang panas, Sherly tanya dulu, panas nggak teman-teman? Makanya akhirnya Sherly putuskan untuk berdiri biar kita sama-sama panas. Tenang aja teman-teman, panasnya sinar matahari pagi sampai jam segini masih aman kok. Siap Bu, siap. Nah, Sherly disclaimer dulu teman-teman, Sherly dalam beberapa menit ke depan ini mendapat kesempatan untuk sedikit saja memberikan pemantik diskusi. Harapan Sherly adalah kita lebih banyak sesi tanya jawabnya. Nah ini Sherly disclaimer dulu di awal, ini bukan karena ilmu Sherly lebih, bukan karena pengalaman Sherly lebih, juga bukan karena wawasan Sherly lebih. Sama sekali bukan. Ketika orang bijak pernah mengatakan setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Maka sekarang adalah masanya teman-teman, sekarang adalah eranya teman-teman, sekarang adalah momentumnya teman-teman, sekarang adalah waktunya teman-teman. Yang boleh jadi apa yang cocok untuk dilakukan 10, 15, 20 tahun yang lalu, itu belum tentu relevan untuk dilakukan di zaman sekarang. Sherly yakin akan banyak perbedaan pendapat, Sherly pun yakin akan ada perbedaan solusi-solusi yang akan teman-teman hadirkan dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang jelas ketika itu teman-teman pikirkan, ayo kita berdiskusi. Kalau bentuknya pertanyaan silahkan teman-teman sampaikan. Kalau Sherly bisa jawab dengan senang hati.
Tapi kalau Sally belum bisa jawab, Sally izin tampung dulu sebagai PR. Lain waktu kita bisa ketemu baik offline maupun online, semoga Sally sudah bisa menjawabnya. Nah, teman-teman, Sally mau tanya satu pertanyaan dulu untuk kita yang hadir di sini. Kira-kira nih teman-teman, di antara kita yang hadir ini ratusan pasang mata, Sally mohon izin Bapak Yai dan Bapak Ustadz dan Ustazah Ibu Nyai, ini nggak berlaku untuk yang di depan, untuk yang di belakang saja. Di antara kita teman-teman yang hadir di sini, siapa yang udah nggak ngerasa muda lagi? Nah, mulai lihat kanan kiri nih, siapa nih? Yang senyum-senyum pasti paham. Dan ternyata gak ada yang angkat tangan, tepuk tangan dulu untuk kita. Gak ada yang angkat tangan Pak Ustadz. Teman-teman, tadi sedikit saja, menarik sekali ketika kita bicara tentang muda teman-teman. Karena bicara tentang muda bukan lagi tentang usia. Terlalu ketinggalan zaman kita bicara tentang muda adalah hanya tentang hitungan angka. Ternyata bicara tentang muda hanya tentang dua hal secara fundamental. Yang pertama adalah cara kita berpikir. Yang kedua adalah pilihan-pilihan sikap yang kita buat. Kita akan tua setua keputusasaan kita pun akan muda semudah harapan kita melihat masa depan. Bicara tentang muda otomatis kita bicara tentang masa depan, bener gak? Anak muda gak bisa nawarin masa lalu teman-teman. Dari masa lalu kita belajar, mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Yang baiknya tentu kita lakukan, kita teruskan, kita sesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian. Untuk bagian-bagian yang harus kita perbaiki, setidaknya untuk diri kita sendiri, mari sama-sama kita perbaiki. Untuk itu wajar sekali ketika seorang filsuf menyebutkan pengen ngelihat masa depan satu bangsa, satu negara, bahkan agama, maka hal pertama yang harus dicek adalah karakter anak mudanya. Kita pengen menghancurkan masa depan satu bangsa atau satu wilayah, maka hal pertama yang harus dihancurkan adalah karakter anak mudanya. Demikian juga sebaliknya teman-teman, saat kita pengen memperbaiki masa depan satu bangsa, maka hal pertama yang harus diperbaiki adalah karakter anak mudanya. Karena ternyata yang dibuat, yang di-create oleh anak muda adalah masa depan. Sally izin lanjut dulu. Dan ternyata yang ketiga, faktanya ketika kita bicara muda, ini mah bukan baru viral 2-3 hari yang lalu teman-teman. Bukan baru FYP 2-3 minggu yang lalu. Bukan baru trending 2-3 tahun yang lalu. Kalau sekarang yang lagi viral apa teman-teman? Apa? Israel Palestina. Ada lagi? Oke, acara kita lagi viral. Ada lagi? Oh, capres Pak. Waduh, ngeri sekali nih. Ada lagi? Teman-teman yang lagi viral apa nih yang di belakang? Pembulian, ada lagi? Dan seterusnya, teman-teman list dulu kira-kira yang sekarang lagi viral apa. Dan ternyata bicara tentang muda ini bukan baru viral dalam waktu dekat ini. Bukan hari-hari ini. Bicara tentang muda udah viral, trending, hype, bahkan minimal dari 1400 tahun yang lalu. Baik dari timur maupun dari barat. Kalau dari timur, saya pinjam istilah yang sudah sangat masyhur yang kurang lebih menyebutkan syubanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imarul ghad. Dari barat juga sama, para filsufnya menyebutkan the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya secara sederhana kurang lebih sama teman-teman. Kalau kita mau tarik, mereka yang muda hari ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Amin. Amin doa loh ya. Enggak kemana-mana, ini saya takut ini Pak. Kak Sherly kok ya kita klise sekali Kak. Membahas tentang anak muda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Mending kita bahas hari ini aja Kak. Udah bulan November, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Kita akan masuk ke tahun 2024 dengan semua prediksi dan proyeksinya. Mending kita bahas itu aja Kak sebagai anak muda. Teman-teman, bukankah di partikel paling kecilnya kita semua adalah pemimpin untuk diri kita sendiri? Kita adalah yang paling bertanggung jawab untuk setiap keputusan, pilihan sikap, bahkan respon yang kita berikan untuk apapun yang terjadi di sekitar kita. Untuk itu dengan kata lain, kita semua adalah minimal pemimpin untuk diri kita sendiri. Menarik, Sally usia 14 tahun, teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati,
itu mendapat hadiah dari orang tua. Sebagai orang yang telat bisa membaca, mendapat hadiah buku ini adalah sesuatu yang bagi Sherly spesial. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang biasa, tapi bagi Sherly saat itu spesial. Dua buku, salah satu buku, dua-duanya tentang bibliografi, salah satunya menceritakan tentang kisah hidup namanya Malcolm X. Seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam. Dia dikucilkan saat ia hidup, sudah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Salah satu nilai yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah keadilan, teman-teman. Persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih kala itu di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Dan sudah banyak peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, maka secara social influence di abad 20 ke sini, maka orangnya adalah Malcolm X yang menurut saat itu World Economic Forum adalah satu dari 10 skill set yang dibutuhkan minimal sampai 2030, eranya kita nanti, sekitar 7 tahun ke depan. Nah, ternyata Malcolm X pernah bilang kurang lebih kayak begini, teman-teman. The future, masa depan, belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini. Sekarang, teman-teman. Now, the present. Bukan berlama-lama dengan masa lalu, bukan overthinking dengan masa depan. Tapi fokusnya adalah pada apa yang kita hadapi sekarang, opsi dan kesempatan apa yang ada di hadapan kita sekarang. Dan menarik, saat kita bicara tentang persiapan, saat kita bicara tentang masa depan, maka sebetulnya kita semua cuma dibedakan menjadi 4 tipe manusia. Berapa, teman-teman? 4. Secara cepat agar frekuensi kita sama nanti saat berdiskusi. Tipe yang pertama adalah tipe-tipe yang pesimis. Cirinya gimana, Kak Ser? Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka biasanya manusia pesimis akan menjawab dengan awalan dan mengecilkan dirinya sendiri. Teman-teman, rata-rata yang hadir di sini kelas berapa, teman-teman? Kelas 12. Oh, kelas 11. Yang kelas 9. Yang kelas 8 ada? Oh, ada di sebelah sana. Yang SMA deh, boleh angkat tangan nggak yang SMA? Ya, ini panitia yang di sebelah sini. Yang SMP berarti yang di belakang. Oke. Kita coba masukkan pertanyaannya. Teman-teman yang SMA, ada yang kelas 12, ada yang kelas 11, ada yang kelas 10. Teman-teman ngelihat diri sendiri 1 tahun ke depan yang kelas 12, atau 2 tahun ke depan yang kelas 11, atau 3 tahun ke depan yang kelas 10. Ngelihat diri sendiri 3 tahun, 2 tahun ke depan, saat itu sedang menggunakan alma mater di mana, melanjutkan kuliah kira-kira di jurusan apa, di kampus mana, apakah di Indonesia atau di negara lain, silahkan. Tapi saat itu ngelihat diri sendiri posisinya ada di mana. Manusia pesimis bakal menjawab, Kak Ser, itu biar mereka aja lah, mereka yang pintar-pintar, mereka yang punya orang dalam, mereka yang lebih didukung oleh lingkungan sekitar, mereka aja yang duluan berpikir ke arah sana, Kak. Terus kalau kita gimana, teman-teman? Kita nih apalah, cuma serpihan rengginang. Tipikal manusia yang pesimis, mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang dititipkan yang maha kuasa pada dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Teman-teman yang SMP, kira-kira kapan ya kita bisa tidak lagi merepotkan orang tua, kalaupun belum bisa memberi, setidaknya kita sudah tidak meminta lagi. Itu nanti gimana, takdir berbicara aja, Kak. Tipikal manusia yang pesimis, teman-teman, selalu melihat diri sendiri inferior, melihat diri sendiri kecil. Dan dilalahnya adalah ketika ditanya dari mana mulainya, ini mulainya adalah dari cara kita berpikir, yang habis ini akan kita bahas. Tipikal manusia kedua naik 1 tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Yang apa? Yang realistis. Sama, tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia realistis akan menjawab dengan awalan, ya udahlah, dan melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman, kira-kira 10 tahun dari sekarang kita ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana ya? Ya udahlah, Kak Ser, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja. Sekarang tahun 2023, sekitar 20 tahun ke depan adalah 2045, semua orang menggadang-gadang generasi emas, teman-teman, eranya kita. Sekitar
7 tahun ke depan 2030 adalah peak session pertama bonus demografi. Eranya kita nanti. Kira-kira pengen ngelihat generasi kita sekarang, Gen Z, itu kondisinya kayak gimana ya teman-teman? Ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya diwariskan ke kita aja dari orang tua kita. Tipikal manusia yang realistis lebih senang dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Yang luar biasanya adalah ternyata Islam dari awal hadir bukan untuk diwarnai teman-teman. Islam dari awal hadir adalah untuk mewarnai. Islam dari awal hadir bukan untuk dibentuk, justru Islam dari awal hadir adalah untuk membentuk. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yastrib, sekarang Madinah, ini jelas bukan tanpa visi, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa target. Yang habis ini akan coba kita bahas sebagai anak muda kita harus apa dan apa yang bisa kita lakukan. Tapi kita lanjut dulu. Tipikal manusia yang ketiga teman-teman naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Sama, tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya teman-teman, manusia yang optimis selalu menyisakan cara berpikir yang positif. Dan juga di sininya, kalau bahasa kita adalah kita selalu positive thinking. Dalam agama Islam kita mengenal istilah husnuzon. Teman-teman kira-kira 15 tahun ke depan ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Sekarang kita adalah siswa. Teman-teman yang isi SMP atau SMA, kalau SMA sekarang kelas berapa, SMP sekarang kelas berapa, hobi, passion, skill, silahkan teman-teman yang isi. Sarli yakin ratusan pasang mata kita yang hadir saat ini punya kecenderungan, punya hobi, punya passion, punya skill yang berbeda-beda. Dan cara kita berkontribusi nantinya juga lewat pathway yang berbeda-beda. Tapi 10-15 tahun ke depan Kak Ser, karena kita punya kecenderungan dan punya passion dalam bidang, sebutlah entrepreneur. Kita senang dalam dunia bisnis Kak, silahkan. 15 tahun ke depan kita udah punya usaha kita sendiri. Amin. Ini antara takut atau gak yakin Pak Yai. Saat itu kita sudah membuka lapangan kerja, silahkan. Berapa target teman-teman? Belum banyak sih Kak, namanya juga masih usaha kecil-kecilan. Tapi ada sekitar 10-15 anak muda seusia kita yang bisa kita berdayakan. Amin. Saat itu target sedekah, zakat, wakaf, infak, target berbagi kita, silahkan target teman-teman berapa? Ya minimal omset per tahun kita berapa? Namanya juga masih usaha kecil-kecilan Kak Ser, ya baru berkisar 300 sampai 500 juta Kak per tahun. Amin. Tipikal manusia yang optimis teman-teman saat banyak orang bilang, Ser ngapain sih halu bercita-cita kok ya ketinggian. Saat banyak orang yang mengecilkan apa yang difikirkannya tentang masa depan, justru manusia optimis yang duluan mengatakan I'm gonna prove it. Saat banyak orang yang mengerdilkan dan menertawakan apa yang dilihatnya untuk minimal masa depannya sendiri, justru manusia optimis yang duluan memvisualisasikan itu teman-teman. Karena ternyata faktanya menyebutkan masa depan dan realitas yang akan terjadi itu dicipta oleh mereka yang optimis. Ingin sekali rasanya menyebutkan beberapa contoh, tapi karena terbatasnya waktu, saya izin lanjut dulu poin yang keempat, sekaligus terakhir adalah manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, yuk kita akui dulu bahwa gak semua hal yang kita pikirkan, apalagi sebagai anak muda, dengan semua keterbatasan kita. Kurang ilmu, kita mah anak muda kurang pengalaman, kita juga kurang wawasan. Ada banyak sekali kekurangan pada kita teman-teman anak muda. Cita-citanya tinggi, tapi masih banyak sekali hal yang harus kita benahi di diri kita, termasuk skill dan pengalaman. Untuk itu gak semua hal yang kita pikirkan bisa kita lakukan, bener gak? Nanti ada aja tantangan, ada aja halangan, ada aja aturannya. Sebagai siswa, ada namanya aturan sekolah. Nanti sampai titik tertentu teman-teman masuk kuliah, ada namanya aturan kampus. Sebagai warga negara, kita diikat dengan aturan negara. Sebagai makhluk ilahi, kita punya aturan ilahi. Sebagai makhluk sosial, kita punya norma-norma sosial di tempat kita tinggal teman-teman. Norma sosial kita misalnya di Jabodetabek, ini belum tentu cocok kalau dibawa ke Papua. Norma sosial di Papua belum tentu cocok dibawa ke ujung barat Indonesia, ke Aceh. Norma sosial kita di Indonesia belum tentu cocok dibawa ke Eropa, Eropa belum tentu cocok dibawa ke Jepang, Jepang belum tentu cocok dibawa ke Timur Tengah,
Timur Tengah belum tentu cocok dibawa ke Amerika dan seterusnya. Kita semua diikat dengan aturan teman-teman. Memang demikian adanya. Justru aturan itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, kayak gimana pun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving, keep learning, keep doing. Nggak bisa pakai cara A, pakai cara B. Nggak bisa pakai cara B, pakai cara C. Nggak bisa pakai cara C, masih ada 20-an cara lain sampai huruf Z. Dan selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Menariknya hanya akan ada 2 hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Pertama perubahan, kedua pembaharuan. Teman-teman, nggak ada alasan bagi kita yang masih merasa punya jiwa muda untuk duduk di tangga kedua teman-teman. Ya udahlah, nanti gimana orang tua memilihkan untuk kita saja. Ya udahlah, itu nanti gimana takdir berbicara aja. Ya udahlah, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja. Apalagi tangga pertama. Ini gak ada dalam kamus hidup mereka yang masih punya jiwa muda, apalagi dalam nilai-nilai Islam. Satu-satunya tangga yang pantas untuk kita yang masih punya jiwa muda adalah tangga ketiga. Optimis ngelihat ke depan, pelan-pelan kita naik 1 tingkat lebih tinggi, jadi manusia-manusia yang progresif. Pertanyaan kuncinya adalah selama ini kita dibiasakan untuk berpikir, untuk bertindak, untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi. Ini kira-kira dari tangga yang mana teman-teman? Menarik karena ternyata hukum alamnya adalah kesempatan lebih senang datang dan hinggap kepada mereka yang siap. Kesempatan jauh lebih senang mendekati mereka yang layak teman-teman. Dan untuk membuktikan ini, Sally izin minta waktu 5 menit. Izinkan Sally mengundang 2 orang kawan kita yang berkenan maju ke depan menemani Sally. Ada yang berani? Itu yang angkat tangan, berani? Tepuk tangan buat kawan kita teman-teman. 1 lagi mungkin. Ada yang dari SMA? Boleh dari panitia kalau berkenan? Ada? Oke, 1 orang silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu teman-teman. Yang di belakang tadi silakan. Ada? 1 lagi dari SMA atau dari SMP ada? Tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Sally nggak tahu ini dari sekolah mana, tapi Sally undang ke depan, sembari maju ke depan. Sally boleh pinjam mic 1 lagi? Pinjam sebentar ya. Oke, jadi hayu yang di tetehnya, yuk. Silakan. Sally tanya dulu, ini baiknya Sally di sini atau turun ke bawah? Di sini, di bawah aja. Oh gitu. Kita ke bawah aja yuk. Ayo. Gak apa-apa, di sini aja yuk. Tapi gak apa-apa ya. Oke. Baik, boleh kita di bawah saja katanya biar lebih dekat dan tidak ada gap. Boleh teman-teman silahkan. Ternyata yang maju 4 Pak Yai. Jadi Sally persilahkan, silahkan. Nah, boleh 2 di sini, 2 di sini. Boleh. Nah, ini adalah yang paling cepat tadi angkat tangan, teman-teman. Kita kasih apresiasi dulu dong buat mereka yang sudah berani maju. Oke, Sally nggak tahu namanya siapa karena mereka yang paling berani, maka dalam 5 menit ke depan kita anggap ini adalah representasi kita hari ini ya, teman-teman ya. Silakan. Sally kesini dulu, silakan dikenalkan namanya siapa, kelas berapa, dan dari sekolah mana. Silakan. Nama saya Hafizini Alifa dari kelas 9 SMP dari Pesantren Modern At-Taqwa. Dari Pesantren Modern At-Taqwa. Dipanggilnya siapa? Hafia. Hafia. Oke, kita punya Hafia di sini, silakan. Nama saya Talita Raisa Ramadhani, Ya. dari kelas 9 dari SMP Modern At-Taqwa. Sama. Ada Talita, ada Hafia. Oke, kita ke sini dulu ya. Ini dari bajunya sepertinya panitia, tapi silakan. Nama saya Nanda Aulia dari kelas 12 SMA Pesantren Modern At-Taqwa. Oke. Silakan. Nama saya Balkis Al-Humaira Azizah, panggilannya Balkis dari kelas 12 SMA Pesantren Modern At-Taqwa. Tepuk tangan dulu dong. Wah, ini dari satu ini semua Pak Yai. Oke, kita punya 4. Ada perwakilan dari SMP, ada perwakilan dari SMA. Saya kesini dulu sebentar ya.
Saya pinjem. Silakan. Tadi dipanggilnya Hafia dan Talita. Hafia, kelas 9 ya? Hafia ngelihat diri sendiri 15 tahun lagi adalah siapa Hafia? Apa targetnya? What's the goal? Apa cita-citanya? Dokter. Mau jadi dokter. Amin. Wah parah nih kawan-kawannya nggak ada yang aminin di belakang. Oke, kenapa mau jadi dokter Hafia? Biar bisa membantu orang lain. Biar bisa membantu orang lain. Tapi kan membantu orang lain nggak harus jadi dokter. Tapi pengen jadi Pengen jadi dokter. Orang tua dokter. bukan, anak ada ayah analis. Ayah analis. Jadi terinspirasi mau jadi dokter itu dari siapa kalau boleh tahu? Dari diri sendiri aja. Dari diri sendiri. Sekarang adalah kelas 9. Berarti kurang lebih 3 tahun, 4 tahun lagi lulus dari SMA. Kira-kira saat itu menjadi dokter, kuliah di kedokteran di universitas mana? Udah kebayang belum? Maunya sih di UGM. Di UGM. Amin. Kenapa mau di UGM? Karena suka sama kota Jogja juga. Asalnya dari mana? Asalnya dari Padang. Oh dari Padang, Sumatera Barat, tapi mau ke Jogja, ke UGM kedokteran. Nah, kan dari begitu banyak angkatan Hafia, bukan di sini tapi di seluruh Indonesia, ada sekian juta. Tentu untuk mendapatkan satu bangku kedokteran di UGM kan tidak semudah itu Hafia. Kira-kira skill apa saja yang butuh kita persiapkan untuk bisa masuk dan mendapatkan satu bangku kedokteran di UGM? Kira-kira Banyak doa. banyak doa. Itu skill berarti ya, banyak doa. Oke, tapi kira-kira syarat untuk masuk kedokteran apa aja sih Alia? Udah sempat cek belum? Kira-kira syaratnya apa aja? Belum sih. Belum, oke. Tepuk tangan dulu buat Alia. Targetnya adalah pengen jadi kedokteran karena pengen bermanfaat dan sudah menentukan 4 tahun ke depan saat sudah lulus dari sekolah SMA maka akan melanjutkan di UGM kedokteran. Amin. Amin. Mengingat waktu yang terbatas, saya izin lanjut dulu. Silakan Talita. Pertanyaannya sama Talita. Kira-kira 15 tahun dari sekarang kamu ngeliat diri sendiri sebagai siapa? Sebagai psikolog. Sebagai psikolog. Wah, Masya Allah. Kenapa mau jadi psikolog? Karena biar bisa jadi orang bermanfaat dan bisa ngobatin mental-mental orang juga. Mental. Sebentar, emang kenapa dengan mental Talita? Karena itu berpengaruh. Oke, itu salah satu masalah yang Talita lihat di era sekarang? Iya. Kenapa? Ada apa dengan mental di era Talita? Karena banyak orang-orang yang mentalnya udah broke juga. Oke. Orang tua psikolog, terinspirasi dari siapa kalau boleh tahu? Dari mungkin ada tontonan tertentu yang kamu lihat? Dari Ananza. Anak Mbak Analisa Widianingrum. Oke. Seorang psikolog di mana rencananya mau kuliah? Kalau bisa di luar negeri. Di luar negeri. Masya Allah. Di mana? Udah nentuin belum? Di UK? Di Turki. Di Turki. Terakhir, kira-kira skill apa aja yang dibutuhkan agar 4 tahun ke depan Talita adalah salah satu dari anak Indonesia yang berangkat ke Turki untuk melanjutkan kuliah? Percaya diri. Percaya diri. Tepuk tangan dulu. Kamu bisa bahasa Turki? Enggak, tapi udah mulai belajar atau? Oke. Kita lanjut dulu ke sini. Tapi Talita saya jadi teringat usia-usia SMP SMA salah seorang mentor mengatakan bahwa bahasa itu adalah jembatannya ilmu. Mereka yang menguasai bahasa, maka mereka punya jembatan khusus untuk dapat langsung ke sumbernya ilmu. Pengen lanjut ke Turki, kuasai bahasanya. Tepuk tangan dulu untuk Talita. Saya lihat ke sini dulu. Silakan. Pertanyaannya sama. Kira-kira 10-15 tahun ke depan ngelihat diri sendiri sebagai siapa? What's the goal?
jadi dosen, ngeliat diri sendiri punya sekolah internasional juga. Punya sekolah internasional. Tunggu, kamu terinspirasi dengan Bapak Ibu Yai? Iya. Kenapa mau punya sekolah? Karena kalau punya sekolah, pahala kita ngalir terus juga. Masya Allah, amal jariah Pak Yai. Tapi kan ada banyak caranya. Kamu bisa bangun rumah sakit, kamu bisa bangun yayasan yang bergerak di bidang sosial. Kenapa pendidikan spesifiknya? Kan sekolah. Kenapa? Karena jujur emang aku tertarik sama bidang pendidikan, sama aku juga tertarik ngelihat karakter-karakter anak-anak lain. Wah, luar biasa. Udah kebayang belum nanti sekolahnya akan spesifik dalam bidang apa? Aku kebayangnya nanti bakal ada, jadi mereka belajarnya sesuai kayak audio atau visual. Nah, aku bayangin kayak gitu. Sesuai dengan passion dan kebutuhan zaman. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Wah, sering gak nyangka ini anak kelas SMA punya cara berpikir seperti ini. Tapi terakhir pertanyaannya, untuk sampai bisa seperti Bapak Ibu Yai, ini kan panjang prosesnya dan tidak gampang. Kira-kira menurut kamu, tadi panggilannya siapa? Maaf, punten. Dipanggilnya siapa? Nanda. Nanda. Menurut Nanda, skill apa aja yang dari sekarang nih, di zaman-zaman kita sekarang harus dipersiapkan agar nanti 15 tahun ke depan kita ada di track itu. Mulai bangun sekolah atau setidaknya sudah mulai bergerak dalam bidang pendidikan. Kira-kira skillnya apa saja? Yang pertama mungkin cari pengalaman. Cari pengalaman. Yang dari sekolah-sekolah atau mungkin Anda bisa ngajar nanti, Nanda lihat ngajar. cara ngajarnya gimana, terus lingkungannya gimana. Lalu setelah itu lihat-lihat lagi kayak cara psikolog kayak gimana, kayak gitu Kak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nanda. Kamu pernah tanya nggak ke Bapak Ibu Yai masa mudanya kayak gimana? Belum, tapi pernah diceritain. Oh, pernah diceritain. Siapa tahu kamu jadi terinspirasi untuk mengikuti pathway mereka. Baik, karena waktu kita lanjut dulu Nanda. Silakan. Pertanyaannya sama. Saya manggilnya tadi siapa? Balkis. Balkis pertanyaan sama. 10-15 tahun ke depan, Balkis ngelihat diri sendiri sebagai siapa, Gis? Aku pengen jadi pengusaha biar bisa ngelanjutin ayah. Terus kalau misalkan dari diri aku sendiri, aku pengen jadi orang yang bisa ngebawa acara kemana-mana juga. Kayak kakak. Oh, pengen jadi entrepreneur dan kepengen bawa acara. Oke, maksudnya bawa acara apa tuh? Public speaker? Iya. Oh, pengen jadi public speaker juga. Orang tua berarti entrepreneur, pengusaha. Iya. Oke, jadi terinspirasi dari ayah, gitu ya. Tapi boleh tahu nggak, Kis? Kalau kamu jadi pengusaha, nanti spesifiknya usaha dalam bidang apa, Kis? Apa ya? Aku pengen apa aja, tapi aku pengen kayak kue-kue gitu, lucu. Oh, kue karena lucu, teman-teman. Oke, kamu kebayang nggak nanti 15 tahun ke depan berarti 10 tahun berarti 2033. Nanti omsetnya udah berapa? Kebayang nggak? Miliarder, amin. Amin, amin loh. Bukan Sherly yang bilang. Ini parah kawan-kawannya yang ada yang aminin loh di belakang. Oke. Terakhir pertanyaannya guys. Untuk menjadi seorang pengusaha yang penghasilannya miliaran, jadi miliarder, tentu tidak semudah itu Ferguso. Tentu prosesnya panjang, ada banyak skill yang harus dipersiapkan. Menurut Balkis, skill apa aja yang butuh untuk dipersiapkan ketika kita pengen jadi seorang pengusaha, guys? Yang pertama aku berdoa dulu sama Allah, terus nanti nanya-nanya ayah gimana gitu-gitu. Habis itu nyari referensi di internet dan sosial media dan adanya orang-orang yang berpengalaman lebih juga. Oke, tapi kamu udah mulai jualan kecil-kecilan belum sekarang? Kamu udah mulai berani jualan belum? Belum. Oke baik, tepuk tangan dulu. Mengingat waktu, luar biasa kita punya referensi, ada yang entrepreneur, ada yang dalam bidang pendidikan, ada yang pengen jadi dokter dan psikolog. Ini nunjukin sekali bahwa betapa cara berpikir dalam hal ini SMP dan SMA, para perempuan muda yang hadir di sini adalah luar biasa. Tapi izin Sally membahas dulu, keempatnya punya Instagram? Punya. Sally izin ikut follow boleh? Empatnya, tolong nanti ditulis nama Instagramnya, dikasih ke teteh yang itu yang pakai topi hitam di sana.
Mungkin bukan Sherly orangnya, tapi semoga Sherly bisa menghubungkan ke orang yang tepat untuk jadi mentor. Amin. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk, kita izin bahas sedikit. Tepuk tangan dulu untuk 4 orang kawan kita teman-teman. Terima kasih. Saya taruh di sini ya. Saya izin melanjutkan sedikit lagi untuk membahas sekaligus menutup. Teman-teman, terkhusus kawan-kawan yang saat ini duduk di SMP dan SMA, miliki target dalam hidup teman-teman. Dan dalam hal ini sudah tidak ada hubungan lagi sebetulnya kita lahir di mana, kita ini anak siapa, kita laki-laki atau perempuan. Memiliki target dalam hidup adalah hak kita semua. Dan ternyata Islam pun sangat mendukung kita untuk melakukannya. Karena ternyata zaman berubah, waktu pun berganti, teknologi hadir. Kalau kata Franklin, siapa saja, if we are finished changing, then we're finished. Saat kita nggak mampu berubah dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka otomatis kita selesai teman-teman. Kita akan segera tergantikan dan digantikan. Rasa-rasanya wajar ketika orang tua kita dulu menyebutkan bahwa perubahan adalah kepastian, maka mari kita pastikan bahwa kita adalah anak muda yang siap beradaptasi dan mengambil bagian di era sekarang. Karena sekarang kita memasuki industri 5.0, eranya teman-teman, yang dengan alat yang ada di tangan kita, 1 kali klik jutaan informasi bisa kita sebar, 1 kali klik jutaan informasi bisa kita dapatkan. Badan boleh sekarang kita ada di sini teman-teman, tapi ternyata karya kita bisa mendunia. Badan kita boleh nih sekarang ada di Bogor, tapi ternyata pertemanan kita udah borderless. Bisa dari Eropa, bisa dari Timur Tengah. Ini bukan lagi tentang mampu atau enggak mampu, ini kita mau atau enggak mau bertumbuh. Dengan kata lain, ini era 5.0, it's not about the gun, it's about the man behind the gun. Ini bukan lagi tentang senjatanya teman-teman, ini tentang siapa yang memegang alatnya. Kira-kira pistolnya mau kita pakai untuk membunuh atau membantu? Pisaunya mau kita pakai untuk hal yang baik atau yang sebaliknya? Untuk itu, ketika pertanyaan kedua sekaligus terakhir adalah, ya terus kita harus mulai dari mana Kak Ser? Maka izinkan Sherly sebagai akhir mengingat kembali teman-teman. Satu ucapan yang ini mengubah cara Sherly berpikir. Sherly lahir dan besar di Aceh. Dan saat itu punya cita-cita yang dianggap aneh oleh kawan-kawan seusia Sherly. Karena belum ada yang berpikiran demikian. Akhirnya Sherly menemukan kalimat ini dan ini mengubah cara Sherly berpikir bahwa bukan cita-cita kita yang ketinggian, tapi ternyata usaha kita yang harus dibesarkan. Kalau tadi kata ustazahnya adalah doa, maka doa kita yang harus kita tinggikan. Perkataannya kurang lebih begini. What's your thought, kata mantan Perdana Menteri perempuan pertama Inggris. What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what do you think you become? Perhatikan apa yang kita pikirkan teman-teman. Dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Baik offline maupun online sama. Karena ternyata 8-13 jam waktu kita di zaman sekarang, eranya sekarang, itu habisnya di internet. Bukan menurut Sherly, menurut IDN Research Institute. Perhatikan apa yang kita omongin, apa yang kita ucapkan, apa yang kita diskusikan, baik offline maupun online, karena dia akan keluar menjadi action, tindakan, pilihan sikap, keputusan. Perhatikan pilihan sikap kita, sekalipun itu hal kecil teman-teman, menunda-nunda pekerjaan, atau tetap kita lakukan sekalipun kita malas. Berat sih Kak Ser, tapi tetap kita lakukan. Malas sih Kak Ser, tapi tetap kita kerjakan. Karena hal kecil itu ketika diulang-ulang terus, dia bakal jadi kebiasaan, dia bakal jadi habit, dia bakal jadi behavior. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi. Dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi. Karena dia bakal jadi karakter teman-teman. Perhatikan karakter kita. Karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, dilakukan secara konsisten. Maka demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dalam Islam kita mengenal istilah kun fayakun. Benar ya Pak Yaya ya? Ini menarik sekali teman-teman. Ketika kita bicara tentang takdir, maka kita udah sama-sama tahu jawabannya. Saat ada yang bertanya di mana letaknya takdir,
kita sudah sama-sama paham dalam hati dan pikiran, letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha, ikhtiar, dan maksimalnya doa kita. Kita usaha dulu maksimal, kita doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Dengan kata lain, kalau ada nih yang habis kegiatan ini tiba-tiba ujuk-ujuk ngomong, ya udahlah itu nanti gimana takdirnya aja, ya udahlah gimana takdir kata orang tua kita aja, tanpa kita usaha maksimal, yang pengen kedokteran, yang pengen psikolog, tanpa ada ikhtiar maksimal, ini udah ketahuan. Ini manusia realistis, kita yang dibentuk oleh lingkungan, bukan kita yang membentuk lingkungan. Untuk itu, di zaman yang sekarang sudah semakin borderless, semakin cepat, informasi beredar begitu cepat, tentu ada positif dan negatifnya. Mari kita pastikan kita adalah anak muda yang produktif, bukan anak muda yang sibuk, teman-teman. Shirley tutup, jangan ulangi kesalahan Shirley. 10 tahun yang lalu, awal mula merantau, Shirley adalah anak muda yang sibuk. Dan Shirley nggak tahu bahwa Shirley sibuk. Teman-teman bisa bayangkan betapa bahayanya orang yang tidak tahu atas ketidaktahuannya. Dan demikianlah Shirley dulu. Kan ada istilah dari orang tua kita, lebih bagus kita tahu bahwa kita tidak tahu. Kan gitu ya? Sehingga kita akan terus mencari tahu. Dilalahnya adalah Shirley nggak tahu bahwa Shirley nggak tahu. Shirley mengerjakan semua hal yang ditawarkan ke Shirley. Sher, bikin organisasi ayo, hayu. Sher, ikut kegiatan B yuk, hayu. Sher, kita ikut lomba C misalnya di provinsi X yuk, hayu. Semuanya Shirley oke kan, semuanya Shirley iya kan. Gak salah teman-teman, apalagi kita anak muda dengan pengalaman minim, maka cari pengalaman sebanyak-banyaknya sebagai referensi nanti ketika kita dewasa. Tapi ternyata ketika kita sudah tahu kira-kira apa target kita, maka mari kita pastikan kita berani memilah dan memilih mana yang penting dan mana yang gak penting. Sampai akhirnya di tahun kedua semester 4 saat itu kuliah, Shirley ditegur keras oleh seorang mentor, Sher, yang kamu lakukan itu namanya sibuk bukan produktif. Awalnya Shirley gak terima, namanya anak muda, egonya masih besar dan gak mampu mengendalikan ego itu. Hingga Shirley ditantang dengan 4 pertanyaan dan Shirley pun gagal menjawab 4-4-nya teman-teman. Di akhir ini, sesi ini, Shirley ingin sekaligus mungkin refleksi untuk diri Shirley sendiri, teman-teman. Jawab 4 pertanyaan ini, kalau teman-teman sudah bisa jawab, Shirley pengen bilang selamat. You are on the right track. Teman-teman sudah berada pada track yang tepat, semoga konsisten sampai akhir. Amin. Karena yang berat itu konsisten ya teman-teman, bener ya? Without commitment, we never start, but without consistency, we never finish. Tanpa komitmen kita nggak akan pernah mulai, tapi tanpa konsisten kita nggak akan pernah selesai. Sehingga wajar dalam Islam pun yang berat apanya? Istiqomahnya untuk apa yang sudah kita mulai. Shirley langsung saja, tapi kalau belum bisa menjawab 4 pertanyaan ini khususnya sebagai anak muda, hold on, tahan dulu teman-teman. Semoga pertemuan kita dalam 1 jam ini menjadi pemantik awal, hanya pemantik saja. Shirley nggak berharap banyak, menjadi pemantik awal untuk kita berani bertanyanya ke dalam, deep diving. Bongkarnya adalah ke dalam, bukan lagi mencari validasi eksternal atau tepuk tangan atau pengakuan dari luar. Langsung saja pertanyaan pertama yang Shirley gagal adalah, siapa kita di masa depan? What's the goal? Apa target teman-teman? Menjawab pertanyaan ini sangat bisa dengan jawaban yang sangat umum, di masa depan kita adalah manusia yang lebih baik lagi, di masa depan kita adalah manusia yang bermanfaat. Tapi minimal kita punya smart goal setting kita sendiri teman-teman. Make it specific, make it measurable, bikin itu jadi spesifik, bikin jadi itu jadi terukur. Dan Shirley, Bapak Ibu Ustazah, Shirley pengen sampaikan, Shirley terkesima dengan jawaban 4 orang kawan kita tadi. Bahwa udah tahu bahwa dirinya akan jadi psikolog atau sudah punya rencana 10 tahun ke depan saya mau lanjut di bidang kedokteran atau pendidikan atau entrepreneur. Karena ternyata justru yang mahal itu adalah membuka cara berpikir anak muda bahwa masa depan itu perlu disiapkan dan kita butuh untuk memulainya dari sekarang. Secara cepat minimal smart goal setting ini terjawab karena ternyata tanpa smart goal setting semua hal bisa saja kita ambil secara random teman-teman. Sedangkan waktu terus berjalan dan kita nggak bisa putar ulang waktu. Waktu pun nggak akan nunggu kita siap. Secara cepat hanya achievable, target itu achievable nggak ya? Yo bisa, tapi itu target nggak achievable. Maka nggak ada salahnya untuk mengecilkan dulu targetnya sesuai dengan waktu yang kita punya karena T-nya timely. Teman-teman yang kelas 12 punya waktu kurang lebih 1 tahun. Kira-kira dalam waktu 1 tahun,
target kampus mana yang cocok, yang achievable. Kak Ser, kayaknya kita mampu deh untuk target kita adalah di luar, misalnya di mana? Lewat jalur beasiswa, bahasanya udah kita kuasai, go fight for it, silakan. Karena pada akhirnya mengenai cara strategi siasah, R-nya realistik, itu boleh saja kita sesuaikan. Tapi untuk urusan nilai, ini harus agak saklek teman-teman. Sally izin lanjut. Hal kedua yang Sally gagal adalah Sally gak punya strong why. Ternyata target-target yang awal mulanya Sally jadikan cita-cita, jangan-jangan memang itu adalah target orang tua yang menginginkan anaknya melakukan itu dan Sally pun melakukannya. Emangnya salah Kak Ser? Enggak salah teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah seberapa besar kita mau bertanggung jawab menyelesaikan target itu sampai akhir. Untuk itu beranilah bertanya, sebetulnya ini adalah keinginan kita atau orang-orang sekitar kita yang menginginkan itu sehingga kita meng-copy paste itu ke dalam diri kita. Sekali lagi ini bukan tentang benar salah, tapi ini tentang bagaimana kita anak muda berani bertanyanya ke dalam. Sehingga kita bukan hanya sekedar ikut-ikutan apa kata orang, tapi ini tentang kita mulai bertanggung jawab dengan setiap keputusan dan pilihan sikap kita. Sally izin lanjut, pertanyaan kedua yang Sally gagal adalah siapa kita sekarang? Starting point kita di mana teman-teman? Dan menariknya mengetahui starting point itu menjadi poin penting, tapi bukan itu segalanya. Kita mau ke Mekah nih, tapi yang satu berangkat dari Australia, yang satu berangkat dari Afrika. Pertanyaannya rutenya sama nggak? Jelas berbeda. Kita sama-sama mau, silakan target teman-teman kemana, tapi yang satu berangkat dari titik Z, yang satu berangkat dari titik A. Pathway-nya tentu berbeda. Ratusan pasang mata teman-teman yang hadir di sini saya yakin ini punya starting point, kelebihan, skill, passion, hobi itu berbeda-beda. Boleh jadi ada yang berkontribusi lewat jalur pendidikan. Boleh jadi nanti kontribusi teman-teman adalah lewat jalur ekonomi bisnis. Boleh jadi ada lewat jalur kesehatan, kedokteran. Ada yang mungkin lewat jalur psikologi. Silahkan, ada yang lewat jalur kreatif. Ada yang lewat jalur olahraga. Silahkan teman-teman. Tapi satu hal yang pasti, mengetahui sebetulnya kelebihan apa yang dititipkan yang maha kuasa pada kita sebagai wasilah untuk berkarya adalah kewajiban kita. Ketika Gardner bilang manusia itu ternyata diberi minimal 8 kecerdasan oleh Tuhan, maka saya yakin bahwa kita semua punya 8-8-nya. Namun ada yang unggul dalam hal kinestetik, lemah dalam hal linguistik. Ada yang unggul dalam hitung-hitungan, tapi lemah dalam hal interpersonal. Teman-teman, bukan tugas kita untuk unggul dalam semua hal, kita nggak akan mampu teman-teman. Tugas kita adalah segera cari tahu itu, potensinya ada di mana dan putuskan untuk bertumbuh. Yang awalnya baik jadi lebih baik. Yang sudah lebih baik, a better version, jadi the best version of us. The best is not enough, naik satu tingkat lebih tinggi, an excellent one. Yang dengan hadirnya kita bisa ngasih impact seluas-luasnya untuk orang-orang sekitar kita. Karena ternyata pencapaian tertinggi seorang anak manusia teman-teman, itu bukan dilihat dari berapa banyak gelar di belakang namanya, bukan dilihat dari dengan segala hormat, anak siapa, atau mungkin posisinya, tapi dengan semua privilege yang dimilikinya, itu dialamatkan kemana. Mari kita buktikan. Bukankah dalam bukunya Michael Hurt, 100 orang paling berpengaruh di dunia, penempatan pertama, teman-teman ingat namanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ditempatkan sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia oleh Michael Hurt dalam bukunya, 100 orang paling berpengaruh di dunia. Ini bukan karena beliau adalah pemimpin perang. Bukan karena status beliau adalah kalau saat itu pemimpin wilayah, kalau sekarang mungkin presiden gitu namanya. Bukan karena itu teman-teman. Bukan karena beliau adalah seorang diplomat ulung. Bukan karena beliau adalah laki-laki yang menikahi wanita yang harta kekayaannya 3/4 dataran Jazirah Arab saat itu. Yang kalau di zaman sekarang kita berarti adalah World Bank-nya. Gak ada UKM dan UMKM yang memulai usaha dan bisnis tanpa mendapat bantuan atau pinjaman dari Ibunda Siti Khadijah. Dan beliau adalah laki-laki yang menikahi perempuan itu. Bukan karena privilege itu. Tapi dengan semua privilege itu dialamatkan bukan untuk dirinya sendiri. Tapi beyond himself. Untuk orang-orang sekitarnya, untuk umatnya, untuk generasi sesudahnya. Sehingga logis sekali ketika di akhir hayatnya, ucapan terakhirnya teman-teman ingat gak? Ummati, bukan tentang dirinya, tapi tentang bagaimana ya kondisi generasi sesudahnya, bagaimana umat yang akan ditinggalkannya. Untuk itu teman-teman,
rasa-rasanya di zaman sekarang melihat bahwa hadirnya kita bisa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar kita, jelas adalah satu nilai yang sangat menarik untuk kita sebarluaskan. Dan yang paling Sherly senang sekaligus terkesima alasan kedua, empat-empatnya bicara tentang itu Pak Yai. Sepertinya memang rahmatan lil alamin di sini sangat masuk dalam alam bawah sadar anak-anak mudanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua teman-teman. Saya izin lanjut, setelah kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, sederhananya analisa SWOT. Tesnya sudah banyak teman-teman, baik offline maupun online, bahkan gratis. Silakan teman-teman cek. Tapi ini bukan hanya tentang mengetahui kelebihan, karena dalam prosesnya pun kita juga harus berdamai dengan hal-hal yang terjadi di luar kontrol kita. Tapi ketika kita tahu kelebihan kita di mana, punya self-awareness, kita sadar betul starting point kita di mana, ini akan berbanding lurus dengan confident, rasa percaya diri. Dan ketika kita tahu kelebihan kita di mana, rasa percaya diri itu muncul, kita nggak akan gampang untuk membanding-bandingkan diri dengan orang. Karena nggak fair membandingkan Khalid bin Walid dengan kemampuan kinestetiknya, terus mau kita compare, mau kita bandingkan dengan Zaid bin Sabit dengan kemampuan linguistiknya. Keduanya terbaik di bidangnya, memberikan impact luar biasa, bahkan bukan hanya untuk generasinya, generasi sesudahnya. Dan ini keduanya bersinar di bidangnya masing-masing. Untuk itu, mari kita pastikan bahwa kita tahu betul dan berusaha mencari tahu potensi apa yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada kita sebagai wasilah untuk berkarya dan memberikan impact. Sherly lanjut, yang ketiga yang Sherly gagal adalah how. Targetnya kemana? Maaf, targetnya sudah ketahuan, starting pointnya sudah, caranya kayak gimana ya? Karena ternyata teman-teman salah satu kekurangan anak muda, kita boleh punya cita-cita besar, kita boleh jadi punya semangat besar starting point kita. Tapi seringnya adalah kita bingung ini harus mulai dari mana, ini kira-kira skill apa dulu yang harus kita pelajari. Maka mari kita pastikan kita berani membreakdown dari yang target 15 tahun atau 10 tahun jadi target 5 tahunan, 5 tahunan jadi target tahunan, tahunan, bulanan, mingguan, harian. Teman-teman yang targetnya adalah 30 juz hafal dalam silakan 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, bukankah hal yang sama kita lakukan? 30 juz dalam 2 tahun, 3 tahun kita pecah, berarti 1 tahun minimal adalah 10 juz. 10 juz kita pecah lagi target bulanan. Bulanan ini kita pecah lagi jadi target mingguan, mingguan jadi harian. Jadi semua aktivitas dan waktu yang kita lewati dalam kehidupan sehari-hari itu namanya produktif, bukan lagi sibuk, sekedar sibuk teman-teman. Terakhir, pertanyaan keempat sekaligus penutup, Sherly pikir akan segera Sherly kembalikan kepada Aliyah. Dulu Sherly pikir ngapain sih nanya pertanyaan kayak begini Kak Sher ke anak muda saat itu ya. Sampai akhirnya Sherly sadar justru esensi utamanya ada di pertanyaan keempat teman-teman. Yang Sherly pun gagal. Pertanyaan keempat adalah kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita. Karena kembali ke poin awal, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ternyata waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Izin Sherly mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka, yang pernah bilang kurang lebih begini teman-teman. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka kerbau juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, makan, bermain-main, bersenang-senang, maka ternyata kera di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia diberi 2 kelebihan mutlak oleh Tuhan. Pertama ini, dan yang kedua ini, hati untuk berempati. Merasakan apa yang orang lain rasa, memanusiakan manusia, menaruh kaki kita di sepatu orang, yang sayang 1000 sayang. Ternyata alat yang ada di tangan dan genggaman kita masing-masing sekarang, justru itu adalah yang paling cepat mendegradasi sisi empati kita. Untuk itu ketika keduanya dikolaborasikan dan kita jaga, kata Buya Hamka, maka siap-siap gebrakan-gebrakan besar dalam hidup. Itu pun akan terjadi. Kalau yang dikejar dalam hal ini secara hormat, dari proses kita belajar hanya sekedar ini teman-teman, pintar, maka cepat atau lambat posisi manusia akan segera tergantikan dengan artificial intelligence. Sekarang aja kalau teman-teman bertanya kepada ChatGPT, kira-kira secepat apa dijawab? Hitungan detik, bener nggak? Manusia sudah kalah kalau hanya mengandalkan ini. Tapi kalau urusan ini, maka dilalahnya adalah justru bagian paling pentingnya ada pada
empati. Dari 4 pertanyaan tersebut awalnya saya kira hanya pertanyaan yang harus dijawab seadanya saja. Tapi semakin kesini dalam 3-4 tahun belakangan saya belajar lagi dari seorang guru. Ternyata 4 pertanyaan ini yang paling sering ditanyakan kepada anak usia 14 tahun di 14 abad yang lalu. Sehingga wajar anak usia 15 tahun sudah kepikiran saya pengen menaklukkan satu wilayah. Wilayah yang pengen ditaklukkan gak main-main, Konstantinopel. Yang saat itu ratusan tahun berupaya untuk ditaklukkan tapi gak takluk. Gak main-main oleh Romawi dan Persia. Usia 17 tahun sudah melengkapi diri dengan semua skill set yang dibutuhkan. Sekalipun ini bukan kerjaan satu generasi, tapi di usia 21 tahun itu tereksekusi dengan baik. Bukan kerjaan satu orang, kerjaan satu generasi. Bukan satu generasi, lintas generasi. Boleh jadi perubahannya nanti bukan di era kita teman-teman. Boleh jadi perubahannya di era anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tapi setidaknya kita mampu menjawab ketika anak kita nanti bertanya, emang dulu Abah dan Umi, ayah, ibu, ngapain sih saat muda? Kok udara sudah sedemikian tidak layak untuk dihirup? Emang dulu generasi sebelum kita ngapain ya saat muda? Kok kondisi bumi sudah sedemikian parah? Setidaknya kita mampu menjawab pertanyaan itu dengan melihat kita bisa memberikan kontribusi dalam hal apa. Dan mari kita persiapkan, karena ternyata masa depan itu didesain oleh mereka yang melayakkan dirinya. Saya ditutup, ternyata tua muda itu bukan lagi tentang usia teman-teman. Ternyata tua muda itu adalah tentang cara kita berpikir dan pilihan-pilihan sikap yang kita buat. Kita akan tua setua keputusasaan kita melihat segala sesuatu dan kita akan muda semudah harapan kita melihat masa depan. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam mengambil dan membuat keputusan dan kita akan muda semudah keyakinan kita dalam mengambil tindakan. Selama harapan, keyakinan, dan cita-cita itu masih ada di dalam dada, maka sebetulnya kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda pengecut. Hidup kita cuma satu kali teman-teman. Mari kita pastikan kita mengisi masa-masa ini dengan penuh arti. Pada akhirnya akan ada yang berubah dan akan ada yang bertahan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Terima kasih. Saya diserahkan ke Alia, silakan ya. Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu dong kepada Kak Shirley yang telah memaparkan informasinya yang sangat inspiratif. Baiklah, teman-teman sekalian, berhubung waktu yang sangat sempit, Alia mau kasih satu kesempatan bagi seorang petanya. Bagi yang ingin bertanya bisa silakan angkat tangan, beri nama dan pertanyaannya. Ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Alia. Baik, terima kasih juga Kak Shirley pastinya. Ngefans banget sama Kak Shirley, pengen suatu saat nanti jadi seperti Kak Shirley, bisa menginspirasi banyak orang. Satu pertanyaan Kak, yang lagi trending di masa sekarang juga, anxiety disorder, gangguan kecemasan pada diri sendiri. Nah, mau dong Kak trik and tipsnya untuk mengatasi anxiety disorder, karena masa sekarang banyak sekali yang mengatasi hal ini dengan cara freeze di diri sendiri, dengan cara bunuh diri dan lain sebagainya. Kita berharap generasi muda memiliki karakter yang baik, sedangkan dia sendiri belum bisa melawan anxiety disordernya. Mohon Kak Shirley untuk memberikan kita semua generasi anak muda untuk menjadi generasi muda yang mampu menaklukkan masa depan yang cerah gitu. Oh iya, saya Venia dari Bojonegoro. Gitu. Terima kasih Kak.
Terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Silakan Kak Shirley. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ustazah. Saya izin langsung menjawab. Anxiety disorder. Keren banget Pak Yai. Teman-teman, saya ingin sampaikan, mungkin istilahnya keren. Wah, ada overthinking, anxiety disorder, apalagi insecure dan lain-lain. Tapi percayalah itu bukan sesuatu yang baru. Apakah sejak zaman sebutlah 14 abad yang lalu cemas itu ada? Ada teman-teman. Bahkan dalam Al-Quran 93, 94, surat ke-93 dan 94 itu menjelaskan bagaimana cemasnya Nabi Muhammad kok ia tidak turun. Wah, ya ayat selanjutnya yang menjelaskan ini harus bagaimana, arahnya harus kemana. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ini bukan sesuatu yang baru. Bagaimana kita anak muda menyikapinya dari Shirley 3 Ustazah. Mungkin ada cara yang cocok, mungkin ada cara yang tidak cocok, monggo silahkan dipilah-pilih. Kita semua unik dengan cara kita masing-masing dan terbentuk dengan latar belakang yang berbeda, boleh jadi nanti ditambahkan, saya sangat terbuka. Yang pertama adalah rasa cemas itu muncul karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu sebetulnya akar masalahnya apa, kita tidak tahu dan bingung kita harus ngapain ke depannya. Untuk itu, yang pertama dari Shirley adalah akui dulu bahwa kita cemas dan kita tidak tahu. Kalau kita sebagai siswa akui dulu bahwa kita kebingungan nih menjawab pertanyaannya kayak gimana. Ketika kita mulai mengakui, kalau konteksnya adalah sebagai hamba, ya kita akui bahwa ya Allah kita udah berusaha tapi kok ya udah buntu, udah gak tahu lagi. Berusahanya udah maksimal, upaya yang dilakukan udah sebatas yang kita mampu, doanya juga udah kita maksimalkan, ya Allah kita bingung, kita gak tahu harus kayak gimana. Mau mengakui itu adalah tanda bahwa kita sadar dengan apa yang sedang kita hadapi teman-teman. Dan sadar itu menjadi penting. Karena kalau kita nggak sadar bisa jadi tindakan yang kita ambil, meminum sesuatu. Kalau tadi katanya Ustazah ada yang bunuh diri, ada yang melakukan tindakan-tindakan yang kita sendiri akan menyesal nantinya. Dan seterusnya adalah di luar kesadaran. Untuk itu wajar ketika salah seorang bijak menyebutkan ketika kita sedang cemas atau marah atau sedih sebaiknya tidak mengucapkan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau tidak menjanjikan sesuatu karena seringnya itu di luar kesadaran kita. Maka kita tetap sadar dulu, punya self control, mengatur emosi kita sendiri dulu. Kalaupun kita butuh waktu, take our time, ambil jeda teman-teman. Butuh berapa lama? 1 hari, 2 hari, 3 hari, silakan untuk berpikir, untuk merenung, untuk muhasabah, silakan. Namanya boleh kita pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, untuk refleksi, silakan. Ini sebetulnya masalahnya ada di mana, akar masalahnya di mana, ambil jeda. Sehingga kita sadar, itu kata kunci yang pertama. Setelah kita ambil jeda, mari kita pastikan kita menyelesaikan masalah dari akar teman-teman. Karena boleh jadi selama ini kita terbiasa mengutip sampah, tapi itu adalah hilirnya. Yang hulunya nggak kita bongkar. Selama ini kita anak muda terbiasa untuk mengipas-ngipas asap supaya asapnya hilang, tapi apinya nggak kita padamin. Pertanyaannya, kira-kira masalahnya selesai nggak? Jelas nggak selesai. Setidaknya masalah di sini kita, yang tadi anxiety. Untuk itu mari kita cari tahu sebetulnya akar masalahnya ada di mana ya. Kita cemas ini apakah karena persiapan kita kurang, atau informasi yang kita dapat nggak cukup, atau ternyata ada hal lain, entah mungkin masalah finansial, atau silakan. Setelah kita tahu akar masalahnya, maka mari kita pastikan kita berupaya mengambil solusi yang paling relevan, efektif, efisien, sesuai dengan kemampuan kita untuk mengontrol. Karena dalam 4 tahun belakangan ini, saya adalah seorang overthinker. Kalau udah dikasih masalah, kok ya nggak bisa tidur sampai masalah ini selesai. Ini ada jeleknya, ada baiknya, tapi banyakkan jeleknya teman-teman. Dari situ saya belajar bahwa lakukan yang terbaik sesuai dengan kontrol dan kapasitas kita teman-teman. Dengan kita punya kesadaran tadi, self awareness, kita tahu bahwa sebagai siswa, sebagai murid, sebagai santriwati, otomatis yang jadi kapasitas kita, yang jadi tanggung jawab kita, dan yang berada dalam kontrol kita adalah yang mana, dan yang menjadi tanggung jawab ustazah kita, atau mungkin guru-guru kita, atau mungkin silahkan kawan-kawan kita adalah yang mana. Upayakan maksimal apa yang menjadi kontrol kita,
Selebihnya adalah bukan menjadi tanggung jawab kita. Dan bukankah kita hanya dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi kapasitas dan yang berada dalam kontrol kita. Selebihnya adalah Serli tutup dengan nge-package sekaligus paling penting. Sebaik-baiknya tempat menggantungkan kecemasan, bahasanya mungkin adalah menggantungkan harapan, kita berdoa mengadu adalah kepada sang pemilik masalah, teman-teman. Dengan kata lain, ketika punya masalah, boleh jadi kita pengen sekali untuk curhat ke kawan, silahkan. Boleh jadi kita kepengen curhat ke orang tua, silahkan. Tapi ternyata sebaik-baiknya tempat mengadu adalah kepada sang pemilik masalah. Untuk itu Serli tutup adalah kembalikan masalah itu kepada sang pemilik masalah dan apapun jalan terbaik maka bersiap. Sehingga yang terakhir kalau Serli mau tambahin satu lagi adalah do the best, prepare for the worst. Lakukan yang terbaik, bersiaplah untuk yang terburuk. Karena banyak orang siap untuk berada di posisi yang baik, teman-teman. Tapi nggak banyak orang yang siap untuk berada di posisi yang buruk. Dengan cara berpikirnya, tadi kata Ustazah, kita melakukan yang terbaik. Yang kita bisa lakukan, yang berada dalam kontrol kita. Tapi kalaupun ternyata yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bersiap untuk posisi yang terburuk. Jadi ya sekalipun kita, misalnya bukan kita yang terpilih, atau sesuatu terjadi tidak sesuai harapan, kita nggak kecewa-kecewa banget, semuanya masih dalam kontrol kita. Serli akhiri bahwa karena Islam pada akhirnya bukan tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Yang Serli pribadi yakini setidaknya sampai hari ini adalah Islam itu berada di tengah. Islam itu bisa masuk kemana saja, sehingga dalam konteks ini menanggapinya pun mari kita pastikan kita tidak berlebihan ke kanan, tidak berlebihan ke kiri, lakukan segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, serahkan kembali masalahnya kepada sang pemilik masalah. Saya pikir demikian, semoga bisa memberikan perspektif kepada Ustazah dan kawan-kawan. Silakan. Baiklah, luar biasa ya insight yang kita dapatkan dari Kak Sherly. Baiklah teman-teman semua, Alia rasa kita sudah berada di penghujung acara. Kalau begitu gimana nih Kak, mau ada closing statement dulu nggak nih buat teman-teman semua sebagai pengakhir dari acara ini? Singkat saja teman-teman, masa depan itu memang nggak pasti. The future is unpredictable, masa depan itu nggak pasti teman-teman. But the best way to predict our future, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita adalah let's create it now. Ayo buat itu dari sekarang, ayo kita cicil itu dari sekarang. Karena ternyata the most responsible person for our future, orang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan dan bagaimana masa depan kita is us ourselves. Adalah diri kita sendiri. Bukan orang tua kita, bukan guru-guru kita, bukan ustadz-ustazah yang saat ini boleh jadi mendampingi kita, bukan bestie kita, sahabat-sahabat kita, bukan paman kita, bukan adik kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Dan karena masa depan itu di-create, mari kita pastikan kita menjadi manusia yang setidaknya terlibat. Kalaupun gak semuanya, setidaknya terlibat dalam mendesain masa depan kita. Kalau bagian ini selesai, baru menarik bicara tentang bagaimana ya masa depan wilayah kita, bagaimana ya masa depan orang-orang tersayang kita, bagaimana masa depan bangsa, bagaimana masa depan negara, besarkan lagi, bagaimana masa depan agama kita. Karena ternyata kita gak mungkin bisa menuangkan air keluar kalau gelas kita masih kosong. Mari pastikan kita adalah anak muda yang minimal selesai dengan diri sendiri. Saya pikir demikian. Baiklah, terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kak Sherly. Beri tepuk tangan dulu dong kepada Kak Sherly Anavita. Yang baiknya diambil teman-teman, yang buruknya ditinggal untuk Sherly. Sherly pikir saya akhiri Alia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih juga kepada seluruh audiens yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Saya moderator sesi pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.